Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa The Dream Project, balik lagi bareng Diana, di mana lagi kalau bukan di Deep Talk. Oke, kali ini Diana akan bahas tentang yang mungkin gak asing lagi di telinga kita, terutama anak muda nih. Yap, insecurity. Banyak di antara kita yang merasa insecure karena beberapa hal. Salah satunya mungkin gak pede karena penampilan kita, atau mungkin merasa iri dengan orang lain. Nah, jangan khawatir buat teman-teman yang mempunyai perasaan insecure, karena kali ini Diana akan konsultasi bersama orang yang ahli di bidang psikologis. Oke, kita udah terhubung bersama Mbak Andi. Halo Mbak Andi. Hai Mbak Diana. Oke, Mbak Andi ini seorang psikolog yang udah terjun selama 10 tahun ya Mbak? Iya. Nah, Mbak Andi ini sekarang bekerja sebagai konsultan SHL Indonesia dan Hmm. juga menerima klien pribadi tetapi hanya lewat online ya, Mbak? Mm-mm. Oke, langsung aja nih Mbak, Diana mau tanya, apa sih Mbak insecurity itu menurut psikologi sendiri dan ciri-cirinya apa Mbak? Insecure itu kan sebenarnya, sorry ya Mbak, bentar ya. Ya, Oke. Jadi kan sebenarnya itu perasaan tidak nyaman ya terhadap diri mm, sendiri. Jadi mungkin karena pengaruh lingkungan atau karena pengaruh memang ada sesuatu di dalam dirinya waktu sejak kecil atau gimana. Jadi kalau penyebabnya sih sebenarnya banyak sih, itu nggak yang nggak pasti karena A jadi B gitu, nggak pasti karena mm, itu sih Mbak. Ada banyak sih penyebab-penyebab insecure. Jadi misalnya kayak anak-anak yang memang dari kecil mengalami trauma, mungkin dia ketika besarnya dia akan mengalami insecure. Ini mungkin ya Mbak ya, kecenderungannya iya, kemungkinan dia akan mengalami insecure, tapi tidak pasti mm, gitu. Mungkin ada juga anak-anak yang memang misalnya mengalami bullying waktu kecil, terus akhirnya pas besar dia juga mengalami insecure. Tapi ini nggak pasti juga bilang. Jadi mm, kecenderungannya memang seperti itu. Atau misal orang tuanya terlalu uh, kritis, mengkritik anaknya, pokoknya ini salah itu salah, semua mm, harus benar, even kayak harus apa main tuh harus benar, rapiin mainan harus benar, atau enggak makan sedikit salah apa mm, gitu, pokoknya selalu mengkritik anaknya nggak pernah dipuji, bisa aja nanti pas anaknya besar anaknya jadi insecure juga gitu. Banyak yang mm, mengkaitkan insecure ini dengan perasaan mm, nggak percaya diri. iya. Jadi mirip-mirip dengan tidak percaya diri. Oke oke. Nah, lebih dominan mana nih, Mbak? Internal atau eksternal untuk penyebab dari insecure ini, Mbak? Saya nggak bisa bilang banyak dominan yang mana ya Mbak ya, Mhm, karena kembali lagi itu penghayatannya orang gitu. Gitu. Jadi ada mungkin orang yang memang penghayatan di dalam dirinya jadi membuat dia insecure, ada juga penghayatan karena pengaruh-pengaruh dari eksternal gitu sih Mbak. mmm, oke, berarti belum tentu ya, Mbak, orang insecure, dari internal atau eksternal, banyak faktor gitu ya, Mbak? Iya betul. Oke, Karena kalau setiap orang penghayatannya terhadap lingkungan, terhadap suatu kejadian berbeda ya Mbak ya. Misalnya kayak iya, Mbak Diana gitu dimarahin mhm, sama orang tua, mungkin itu kayak sesuatu hal yang apa, aduh itu berat banget gitu. Sementara kalau kakaknya Mbak Diana dimarahin orang tua, ya sudah santai saja. mmm, Jadi kelihatan setiap orang terhadap suatu event, terhadap suatu kejadian bisa beda-beda gitu. Jadi penyebab insecure juga jadi bisa beda-beda. mungkin banyak dominannya tuh karena bullying itu ya, Mbak? Sekarang kan marak ya, Mbak, bullying yang semakin parah gitu. Bullying bisa jadi salah satu penyebabnya sih Mbak, tapi nggak apa ya, bukan jadi faktor dominan ya. Oke oke. Ada juga mungkin anak yang nggak mengalami bully atau nggak apa, tapi ternyata dia juga insecure karena pengaruh yang lain. Mmm, dampaknya, seseorang yang memiliki sifat insecure itu berakibat apa,
untuk kedepannya apa dirinya itu nanti menyebabkan dirinya menjadi seperti apa gitu Mbak maksudnya? Dampaknya orang oke. Jadi orang insecure itu ya dampaknya mungkin aja dia jadi takut kalau menghadapi orang banyak. Iya. Bahkan mungkin aja dia takut menghadapi orang lain gitu. Cuma satu Mhm. orang juga dia jadi takut. Atau mungkin saja dia jadinya nggak mau keluar. Mmm, Atau selalu apa ya, misalnya kayak orang-orang yang selalu nggak mau ngasih tahu pendapatnya. oke. Orang-orang yang selalu merasa dirinya buruk. Itu sih Mhm. dampak-dampaknya banyak sih Mbak. Gitu. Atau orang-orang yang selalu apa ya, merasa orang lain tuh judge dia, menilai dia. Padahal sebenarnya nggak ada gitu, nggak ada yang menilai. Cuma dia pokoknya kalau Mmm, misalnya memasuki suatu lingkungan dia langsung merasa kayaknya orang-orang nih menilai saya jelek deh gitu. mhm. Tuh. Atau dampaknya yang lain ya jadi mungkin jadi nggak punya teman ya karena kayak gitu, nggak Iya. punya orang yang bisa dipercaya, terus juga Mmm, jadinya nggak bisa percaya sama orang lain juga, terus dia juga mungkin aja jadinya menyendiri aja terus dalam rumah, nggak melakukan aktivitas apapun gitu karena nggak percaya bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Dampaknya banyak sih Mbak, mmm. tergantung sampai sejauh mana level insecure dia. Oke, kalau peran orang tua dalam mencegah atau menangani anaknya biar gak insecure apa nih, Mbak? Eh, Peran orang tua penting nih buat anak karena Hmm, keluarga itu kan sebenarnya lingkungan sosial pertama yang dipunya oleh seorang anak gitu. ya. Jadi coba bantu anaknya untuk lebih percaya diri gitu. Misalnya kayak anaknya, eh, ma aku nggak bisa nih bikin apa gambar ini gambar aku jelek. Mhm, Ya coba dimotivasi anaknya enggak kok bagus coba lagi aja kalau emang menurut kamu jelek gitu atau mmm, tanya emang menurut kamu yang bagus kayak gimana gitu karena menurut mama ini udah bagus kok oke. gitu. Pokoknya kasih pujian ke anak tapi bukan berarti Mhm, terus menerus dia melakukan kesalahan malah kita puji gitu ya, iya. tapi kasih pujian yang memang sesuai porsinya gitu. Terus juga bantu dia untuk lebih mandiri, misalnya Oke. kayak kayak kalau habis makan taruh di tempat apa cuci piring gitu. Kalau memang anaknya Mhm, udah lebih besar suruh cuci piring sendiri. Terus kalau habis bangun tidur langsung rapiin apa kamarnya. mmm, Terus juga kayak bantu anak untuk lebih percaya diri lah. Atau misalnya kalau memang anaknya sudah agak besar, misalnya SD, siapin barang-barangnya sendiri, gitu. oke. Siapin bajunya sendiri. Jadi dia bisa apa ya? Dia yakin bahwa oh saya mampu gitu. Orang tua saya percaya sama saya. Gitu. Dan jangan terlalu mengkritik anak. Mmm, Misalnya kayak ini salah, itu salah, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Kalau misalnya menurut mamanya atau bapaknya itu salah, mhm, coba ya tanya ke anaknya gitu, pendapatnya dia kayak gimana sih? Karena menurut mama ini yang kamu lakukan ini salah gitu, tapi menurut kamu gimana gitu. Jadi coba ajak anaknya diskusi. Sebenarnya anak umur 3, pokoknya anak-anak yang udah bisa komunikasi udah bisa diajak diskusi kok. Tapi memang oke. levelnya mungkin nggak sesuai dengan Iya. orang dewasa ya gitu. Tapi coba aja anaknya diajak diskusi gitu. Oke, berarti peran orang tua itu membangun kepercayaan diri ya, Mbak, Mm-mm, terutamanya. mm-mm, Terus mandiri harus, membuat anaknya lebih mandiri, jangan manja gitu ya, Mbak? mm-mm. Dan misalnya kalau emang anaknya di sekolah dia mengalami bully gitu ya Mbak ya. Iya, heeh. Coba aja tanya ke anaknya gimana Mhm, perasaan kamu gitu. Terus menurut kamu harus gimana penyelesaiannya dan bantu juga ngomong sama gurunya anaknya mhm, mengalami ini gitu. Tapi tapi di sisi lain bantu anaknya untuk kayak oke kamu dibilang jelek tapi menurut mama kamu cantik dalam dalam hal lain kok gitu dalam mmm, apa itu bukan dalam hal lain dari sudut pandang lain gitu iya iya, gitu misalnya ada yang bilang jelek atau ada yang bilang kamu heeh. uh, kamu hidungnya pesek sih gitu terus bantu anak untuk ya udah kalau hidung pesek emang kenapa oh kamu matanya bagus kok atau apa Iya, gitu oke jadi oke. bikin anak bahwa harus sayang gitu sama dirinya sendiri terus kalaupun hidung pesek emang kenapa gitu jadi dia punya ngerasa bahwa apa ya saya punya Kelebihan, self worth atau gitu iya saya punya kelebihan atau saya heeh, punya harga diri kok gitu iya, itu jangan sampai kata-kata orang lain mempengaruhi harga dirinya dia itu benar benar banget. Oke, berarti
peran orang tua juga sangat penting ya Mbak buat diri anaknya. Mm-mm. Kalau untuk diri sendiri nih Mbak, banyak kan anak muda sekarang yang merasa insecure, kadang nggak percaya diri Mm-mm. ngelihat orang lain cantik, aku kok enggak gitu. Banyak tuh Mbak. Mm. Nah, gimana cara merubah diri sendiri yang insecure menjadi lebih baik lagi? Oke. Kalau untuk orang yang lebih dewasa ya sebenarnya, Iya, kalau heeh. memang kita merasa insecure, acknowledge aja bahwa kita ngerasa insecure gitu. Kita apa ya? Apa sih acknowledge itu bahasanya? Kita akui bahwa kita merasa insecure. Jadi jangan jangan didinai. Jadi perasaan-perasaan itu yang kita miliki sebenarnya harus kita acknowledge, harus kita akui. Misalnya kita marah, ya kita akui bahwa kita sedang marah. Kalau Oke. kita sedih, juga kita akui bahwa kita sedang sedih. Itu juga yang saya ajarin sih ke anak saya gitu. Biar dia Mmm, mengenali apa sih perasaan-perasaan yang dia alami. Bagi orang dewasa juga kita harus bisa tahu bahwa, oh apa sih sedang yang saya rasakan. Oh saya merasa insecure. Oke saya lagi merasa insecure nih sekarang. Gitu. Jadi kita harus bisa apa ya, mendiferensiasi kita dengan insecure itu gitu. Jadi oke. insecure itu bukan kita, Mmm, tapi kita sedang merasa insecure. iya. Gitu ngerti ya? Gitu. Jadi Mhm, jadi bukan insecure, tapi kita sedang merasakan insecure merasa, kita dan oke. insecure adalah hal yang berbeda. Mmm, Gitu. Itu pertama kita acknowledge dulu. mhm, Gitu. Kemudian coba cari tahu sebenarnya apa sih yang bikin kita insecure. oke. Gitu. Misalnya ketemu sama orang banyak, kenapa kita kita merasa insecure karena orang banyak ini? Oh mungkin karena dulu selalu dibilang harus deket dong sama yang ini, atau dulu waktu waktu masih sekolah mau main sama yang A tapi malah di reject gitu, Iya, nggak ditemenin sama teman-teman gitu, jadi ngerasa kayaknya oh berarti saya nggak pantas nih masuk ke dalam lingkungan pertemanan manapun gitu. Pokoknya kenali dulu sebenarnya diri kita tuh seperti apa oke. gitu. Terus kenali juga sebenarnya kelebihan kita tuh sebenarnya apa. Mhm, Tiap orang kan pasti punya kelebihan ya, iya pasti. pasti kan ya gitu, tapi mungkin kita nggak sadar gitu kelebihan Mhm, kita apa. Mungkin kita malah merasa apa kelebihan itu enggak itu bukan kelebihan, itu sebenarnya itu biasa aja gitu. Coba kenali kelebihan-kelebihan kita. Kalau saya kadang-kadang minta ke klien saya untuk tulis di mhm, jurnal, apa mmm, di ya di buku gitu, untuk apa aja sih kelebihan-kelebihan kita gitu. Terus perasaan-perasaan negatif kita apa aja gitu. Jadi orang itu lebih kenal sama dirinya. Jadi mereka punya buku, oke. biasanya saya minta punya buku terus biar bisa mengenal dirinya sendiri kayak gimana. Kalau bisa Mmm, malah tulis satu hari ini apa aja perasaannya. Jadi bisa tahu, bisa nge-track kenapa hari ini saya merasa ini, oh karena ini gitu. Jadi bisa seminggu bisa mmm, di track gitu. Kadang-kadang saya oke suka oke. minta klien saya untuk itu. Jadi biar kenal dulu sama dirinya sendiri gitu. Terus cari solusinya sih gitu. Mhm, Kalau memang masalahnya karena teman ya coba kenapa sih saya tuh nggak disukai sama orang-orang. Oh mungkin sebenarnya karena emang saya juga nggak pernah senyum gitu sama mmm, mereka. Jadi mereka juga mungkin ngerasa saya nggak apa ya nggak ramah atau apa. Jadi kalau saya masuk kayaknya kan kamu orang yang nggak ramah. Terus mhm, saya kena, jadi cari tahu penyebabnya apa gitu. Oh mungkin karena saya suka senyum, jadi ya udah coba untuk senyum kayak gitu. Terus juga setelah itu mmm, apa ya, kalau memang susah nih untuk cari tahu untuk dirinya kenapa gitu, coba minta feedback dari orang lain, orang yang bisa dipercaya. mhm, Siapa sih teman atau mungkin orang tua atau kakak atau adik gitu yang bisa dipercaya untuk kasih feedback ke kita gitu. Atau kalau butuh orang lain untuk bantu untuk nggak ngerasa insecure, datang ke mhm, psikolog atau untuk lebih cari tahu lebih dalamnya lagi kenapa gitu. Kadang-kadang mungkin kalau yang bersifatnya trauma yang mendalam itu kadang-kadang iya, kita suka nggak sadar sih. Coba minta bantuan dari apa ya ahlinya mhm, untuk bisa bantu kita gimana cara ngadepin itu. oke. Jadi banyak ya Mbak, cara biar diri kita nggak insecure ya Mbak? Mm. Dan insecure itu wajar ya Mbak ya. Setiap orang menurut Mhm, saya pasti punya insecure iya, gitu. Gitu. Jadi apa
jangan merasa bahwa dirinya sangat negatif karena punya insecure, karena setiap orang pasti punya insecure gitu. Tapi Iya. levelnya orang berbeda-beda dan bagaimana orang memperlihatkannya berbeda-beda. Mending ubah insecure ini menjadi mindset bersyukur ya, Mbak. Bisa jadi ya. Bisa juga sih, gitu. Jadi apa ya? Coba lebih lebih grateful sama yang Iya. dimiliki saat ini gitu. Tuh, mungkin kita nggak punya ini tapi kita punya sesuatu lagi yang lain. Sebenarnya kan perasaan insecure itu hanya kayak perasaan ya, Mbak. Mungkin bisa juga sugesti gitu ya, Mbak. Nah, tinggal dirinya kita Ya, mau. ya mungkin banget sih Mbak. Kadang ada beberapa orang yang dia menginternalisasi dirinya bahwa saya insecure, saya insecure, saya insecure gitu. Iya. Dan akhirnya insecure, beneran. Tinggal Saya nggak pantas, dirinya. saya nggak, Mm-mm. ya saya nggak pantas, saya nggak pantas, saya nggak pantas jadinya. Jadi Iya. benar-benar ngerasa nggak pantas gitu. Tinggal Coba dirinya diubah kita. kata-katanya. Mm-mm. Silakan Mbak. Iya, iya. Sorry Tinggal ya. tinggal diri kita aja ya, Mbak. Mau merubah mindset kita biar lebih baik dari sebelumnya ya, Mbak. Nah, kalau misalnya itu kan bisa juga dari lingkungan kita ya, Mbak. Nah, mungkin ada sambungannya nih, terjebak dalam toxic friendship. Nah, kalau yang toxic friendship kan mungkin banyak teman-teman yang hanya cuma manfaatin kita. Nah, itu gimana tuh Mbak menurut psikolog? Teman-teman yang manfaatin kita. Mm-mm. Maksudnya gimana Toxic tuh Mbak? friendship. Toxic friendship itu menurut psikolog apa Mbak? Ya itu sih, toxic friendship itu adalah kemarin saya udah ngejelasin ke yang di psikologimu ya. Jadi Iya. toxic relationship sebenarnya ya, nggak harus friendship juga. Oke. Jadi toxic relationship itu adalah hubungan yang tidak tidak seimbang gitu antara orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Jadi misalnya kalau pasangan yang satu lebih dominan, yang satu lagi submisif gitu. Kalau friendship mungkin yang satu temennya butuh selalu ada, yang satu lagi temennya dia butuh, temennya nggak selalu ada gitu, temennya hilang gitu. Atau misalnya Iya. temennya lagi lagi putus cinta, datang ke kita nangis-nangis, minta ditemenin, minta ini minta itu. Tapi ketika dia punya pacar dia hilang aja, kita nggak dipeduliin sama sekali. Iya. Itu juga bisa masuk toxic friendship. Atau misalnya dia cuma manfaatin kita buat dapat sesuatu, misalnya minta dibayarin makanan, minta dibayarin ini, minta dibayarin gitu, minta dibeliin ini, minta dibeliin itu, tapi dia nggak pernah ngasih ke kita gitu. Atau dia manfaatin kita untuk sesuatu, misalnya biar nilai dianya bagus, dia minta kita ajarin dong ini, ajarin dong itu. Tapi kalau dia punya sesuatu ilmu atau dia tahu lebih, dia nggak mau ngasih tau kita. Iya. Gitu. Banyak Jadi juga sebenarnya sih. lebih ke banyak kayak gitu ya. Iya. Iya, jadi lebih ke hubungan yang memang tidak ini ya, tidak seimbang sih di dalamnya. Karena mestinya kan kalau hubungan ada take and give. Gitu. Iya. Nah kalau ini mungkin yang satu give terus, yang satu cuma take doang. Gitu. Jadi mestinya kan ada yang satu menerima dan memberi, yang satu lagi juga menerima dan memberi. Seharusnya saling menguntungkan ya Mbak, pertemanan itu. Nah, kalau cara mengatasi toxic friendship ini apa Mbak? Coba aja diomongin sama temennya secara asertif. Ya, bahwa saya merasa kamu seperti ini sama saya gitu. Boleh tidak kamu untuk lebih mendengarkan saya misalnya. Saya merasa kamu ada ketika kamu butuh, tapi kok kamu ketika saya butuh kamu nggak ada. Boleh tidak kamu ada ketika saya butuh atau ketika saya mau cerita, karena saya merasa kamu selalu hilang. Atau saya merasa kamu selalu minta ini, minta itu, minta ini sama saya, tapi saya cuma minta kamu untuk minta tolong kamu untuk sesuatu, kamu nggak pernah mau ngasih. Coba ngomong sama temennya. Tapi kalau memang temennya tidak ada perubahan atau tidak ada
tidak merasa dia itu sesuatu yang salah buat dia, karena menurut dia enggak kok, saya nggak ngelakuin hal yang salah. Coba dipikirin lagi deh, masih nggak sih mau berteman sama orang seperti itu gitu. Oke. Apa untungnya buat kita untuk temenan sama orang yang selalu apa ya, mencari untung dari kita gitu. Iya. Karena masih banyak mungkin teman-teman yang lain yang masih mau Hmm, benar-benar tulus temenan sama kita. benar. Oke, berarti kita ngomong baik-baik dulu ya Mbak sama teman kita itu. Kalau Mm-mm. dia responnya kurang baik, perlahan kita kurangi pergaulan dengan dia gitu ya Mbak. Boleh kan? Mm-mm. Ya boleh aja sih Mbak, itu kembali Iya. lagi ke kita sendiri ya, ke Oke. keputusan kita sendiri gitu. Hmm. Oke, nah itu tadi teman-teman obrolan kita bareng Mbak Andi selaku psikolog. Makasih Mbak Andi untuk waktunya. Sama-sama Mbak Diana. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan kita bersama Mbak Andi selaku psikolog. Bisa disimpulkan bahwa insecure itu sendiri adalah perasaan kita. Karena kita merasa insecure, jadi berakibat yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Atau insecure ini bisa jadi mindset pikiran kita dan bisa menjadikan diri kita bersifat buruk nih teman-teman. Nah, insecure ini bisa dirubah menjadi diri yang lebih baik dengan cara memilah nih apa aja yang membuat kita insecure bisa kita hindari atau menjadi pribadi yang lebih bersyukur atau grateful agar bisa menghilangkan perasaan insecure ini. Oke, mungkin itu dulu yang bisa Diana sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.